adalah terkait dengan bagaimana para pembimbing ini bisa kemudian menanggapi atau berkomunikasi secara efektif dengan jamaah-jamaah yang dalam tanda kutip bermasalah. Bermasalahnya itu macam-macam. Jadi misalnya ada yang mempertanyakan misalnya dengan jamaah yang sombong atau sering komplain gitu, Prof. Sombong, sering komplain, atau mungkin yang merasa pejabat gitu ya. Ada juga yang mengatakan jamaah yang misalnya temperamental, tidak sabaran, atau kekeh dengan pendapatnya. Jadi ini paling banyak. Jadi paling banyak pertanyaan-pertanyaan teknis bagaimana menghadapi atau bagaimana berkomunikasi agar efektif ketika menghadapi manusia yang berbeda-beda dalam hal temperamen dan kepribadiannya. Mungkin kita satu persatu ya, Prof. Atau ya, silakan Prof ditanggapi. Oke, jadi itu memang ya kita semua merasakan yang biasa ikut membimbing haji umrah atau ikut haji umrah, selalu saja ada orang yang modelnya seperti itu tadi ya, tukang marah dikit-dikit, komplain, suaranya tinggi, dan sepertinya lupa bahwa mereka ini sebetulnya datang untuk beribadah ya. Jadi saya kira biasanya yang saya lakukan ya tentu persuasif juga ya, karena kalau kita langsung frontal, mereka ini kadang-kadang juga ayatnya lebih banyak dari kita gitu ya, argumentasinya, pengalamannya segala macam itu keluar, jadi biasa juga susah untuk bisa menenangkan beliau itu ya. Ya tentu mereka harus dikasih pegangan bahwa inilah sebetulnya hak dan kewajiban ya. Ini aturan dari perusahaan kita seperti ini, dan kalau ada perubahan ya tentu harus disampaikan bahwa ini ada perubahan schedule perjalanan umpamanya, perubahan pengantaran catering, perubahan jadwal keberangkatan dan seterusnya. Jadi memang pertama harus minta maaf ya pada mereka, dan sedapat mungkin itu sampai permintaan maaf itu bukan hanya melalui orang lain, karena kalau melalui orang lain itu sudah terjadi distorsi tadi itu, ditambah-tambah, wah masa pembimbing ini, pembina ini tadi ngomong begini, padahal tidak seperti itu sebetulnya ya. Jadi memang harus nyampai ya, mungkin dikumpulkan ya, kalau memungkinkan dikumpulkan bahwa Bapak Ibu semuanya, sekalipun kita sudah sepakati bahwa seperti ini, namun ya sehubungan dengan kondisi dan situasi yang mengharuskan kita seperti ini, maka sedikit ada perubahan dari jadwal sebelumnya ya. Mohon maaf sekali ya. Tapi biasa juga kalau saya lakukan sebelum memang pertama sekali mereka itu berangkat, kita sudah harus mengingatkan bahwa di sana itu ya tidak segalanya menjadi mudah ya. Banyak sekali tantangan gitu, banyak sekali yang memberatkan ya. Dan ini sebetulnya kalau dipikir, jauh lebih nyaman daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri yang harus jalan kaki ya dari Madinah ke Mekah. Kadang-kadang juga sahabat itu melewati jalur yang tidak lumrah ya, melewati bukit-bukit, bebatuan yang tidak lumrah dilalui oleh manusia ya. Tapi mereka tidak komplain gitu ya. Kita ini penuh dengan komplain. Perlu juga disadari bahwa ini sebetulnya semakin sulit itu semakin mungkin mempertebal ya pahala kita ya. Jadi memang ada sentuhan-sentuhan religiusitas kita sampaikan, sifatnya juga nasihat-nasihat, tapi jangan menggurui, karena yang seperti tadi ini kalau digurui itu malah semakin tersinggung gitu. Jadi memang leadership juga ya ini sangat diperlukan, dan lagi-lagi psikologi komunikasi ini ya. Kita harus, Bapak Ibu juga harus memahami
setiap latar belakang orang itu. Oh, bapak ini pejabat ini, bapak ini sarjana ini, bapak ini pengusaha ini, ya. Harus mengerti kondisinya dan mungkin juga kondisi keluarganya, umpamanya meninggalkan keluarga, yang mungkin juga yang tidak biasa meninggalkan keluarganya, tiba-tiba harus sendiri di sana, tiba-tiba harus ini dirinya sendiri. Jadi ini semua harus dipahamkan kepada bahwa tidak serba mudah, ini memang ibadah, tidak perlu jalan kaki, tapi lumayan kita ini sudah pesawat, naik mobil, siapkan semua mobilnya, makannya semua disiapkan, insya Allah tidak akan kelaparan gitu. Jadi saya kira begitu. Memang saya tahu Bapak Ibu ya bukan hal yang mudah sebetulnya ya, tapi tentu Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman yang baik ya tentang hal ini. Oke, demikian Mbak Artiadini ya. Ya, Prof. Jadi artinya kembali lagi ditenangkan gitu ya, agar bisa lepas dulu tadi mungkin emosinya, kemudian mereka lebih tenang, kitanya juga tidak menggurui gitu ya Prof ya, sehingga akhirnya kemudian kita masuk, bisa pesan persuasif itu bisa diterima dengan baik oleh jamaah. Nah, menyambung yang tadi sempat Prof Andi katakan bahwa sebagai pembimbing tadi mungkin kita juga perlu menenangkan dengan meminta maaf atas segala hal yang mungkin kurang berkenan atau pengalaman-pengalaman negatif gitu ya yang dialami oleh jamaah. Ini ada pertanyaan juga dari Bapak atau Ibu Dian Rahmat. Di sini perlukah kita mengucapkan kata maaf Prof atas kejadian negatif yang menimpa jamaah tadi apabila memang sebenarnya bukan karena kesalahan kita gitu ya atau penyelenggara, atau baiknya gimana, atau perlu diganti dengan turut prihatin? Biasanya kalau orang Indonesia maaf itu mungkin unggah-ungguh gitu ya Prof, meskipun mungkin kesalahan kita. Gimana baiknya Prof menurut Prof Andi? Iya, kalau memang bukan kesalahan kita, ya tentu kita tidak perlu minta maaf, tapi hanya menjelaskan kondisi yang berlangsung. Umpamanya ada perubahan jadwal, apalagi istilah force majeure. Nah, ada situasi yang memang semua harus berubah ya, karena ada perubahan cuaca atau tiba-tiba ada kejadian yang di luar dari perkiraan semuanya, ada accident ya yang terjadi, sehingga ya tidak perlu tentunya minta maaf ya. Kalau memang dianggap minta maaf itu yang memberatkan ya, tadi unggah-ungguh ya. Sekalipun sebetulnya ya dalam Quran itu wa in taqfu wa aqrabu littaqwa, apabila memaafkan itu sebetulnya lebih dekat kepada Allah. Jadi yang diminta sebetulnya itu memberi maaf. Untuk minta maaf itu kata Prophet Al-Quraisy tidak ada ayatnya, tapi yang diperintahkan itu memaafkan ya. Jadi mungkin akan mohon Bapak-bapak, Ibu semuanya memaafkan kami gitu ya. Karena kondisinya seperti ini, ya diingatkan aja ayat-ayat seperti ini ya, bahwa memaafkan itu dekat kepada takwa. Bahkan memaafkan itu bagi saya juga rukun takwa, wal 'afina 'anin nas ya. Ada teori yang saya bangun bahwa ternyata ada 7 vertikal rukun takwa, ada 7 yang horizontal. Yang horizontal ini salah satunya itu memaafkan, dan salah 2-nya itu jangan suka marah-marah ya, wal qadibin al ghaidha ya, mengontrol emosi kemarahan dan juga bisa memberi maaf pada orang lain. Gitu Mbak Artiadini Puspita Arwan. Ya, Prof, saya biasa boleh juga menyapa dengan Pita aja Prof, biar lebih singkat. Pita. Nah, jadi nama belakangnya Prof. Nah, oke deh. Ya, oke. Jadi sesungguhnya tidak perlu meminta maaf, yang terpenting adalah menyampaikan fakta yang terjadi gitu ya, memberikan pengertian, dan mungkin tadi dengan menyentuh sisi religiusitasnya ya, mengembalikan lagi bahwa semuanya terjadi atas izin Allah. Untuk hal-hal tadi itu pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan pada jamaah. Ya, kemudian ini ada pertanyaan dari, kita mulai dari atas lagi mungkin Prof, dari Mas
Pak Saiful ini bertanya mengenai metode yang digunakan oleh pembimbing. Jadi ada beraneka ragam ketika mungkin ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, dengan ceramah, tanya jawab gitu. Di sini Pak Saiful menyebut tentang hipnoterapi. Dia mungkin meminta pandangan dari Prof. Andi, apakah sesungguhnya perlu dalam proses komunikasi gitu ya, antara pembimbing dengan jamaah, si pembimbing ini juga punya bekal terkait dengan metode hipnoterapi itu. Wah, itu kalau bisa di-share ya, ilmu itu saya kira sangat berguna ya. Ini ada mahasiswa saya sekarang sedang menulis disertasi tentang hypnoselling ya. Ya tentu hipnotisme juga secara umum dikaji ya. Dan kalau ada hipnoterapi ya why not ya, karena ini semua adalah juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa menjiwai orang, itu memengaruhi orang secara kejiwaan dengan hipnoterapi, ya tentu bukan hanya bisa menenangkan orang itu, tapi juga bisa menyembuhkan ya. Kalau memang ada penyakit tertentu, ya kalau bisa menyembuhkan penyakit marah tadi, ya penyakit tersinggung, penyakit komplain. Ya. Mungkin ada urat-urat sarafnya yang kurang lurus itu di lehernya, perlu dipijat-pijat, apalagi dengan pendekatan hipnoterapi. Ya, saya kira perlu ya, mungkin kalau ada pemateri yang lain bisa mengajarkan seperti ini, atau pembimbing sesama pembimbing juga bisa sharing ya, hipnoterapi sepanjang dalam perjalanan gitu ya. Saya pun juga pengen itu mengetahui hipnoterapi ini. Saya dulu waktu kuliah, saya dipengaruhi oleh seorang bahwa ada yang namanya hipnotisme. Wah, itu saya beli bukunya, itu hipnotisme ketika masih kuliah. Tapi ya mungkin memang harus ada gurunya sehingga bisa mengamalkan. Harus ada mursyid ya kalau dalam tasawuf. Kalau hanya membaca begitu ya mungkin tidak bisa terlalu menyelam. Yang penting jangan digunakan untuk manfaat-manfaat yang buruk ya. Di sini beredar cerita bahwa orang bisa ditipu, bisa diambil uangnya, bisa tergoda gara-gara hipnotisme. Nah, tapi kalau hipnoterapi ya tentu kan namanya terapi ya, itu kan pengobatan, pengembalian, memulihkan seseorang dari kurang baik menjadi baik. Saya kira itu sangat baik ya. Cuma kalau dalam psikologi komunikasi saya lihat belum banyak dikaji juga ya tentang hal ini, karena mungkin malah belum menjadi semacam ilmu atau belum menjadi semacam mata kuliah tertentu. Makanya saya tantang ya mahasiswa saya tadi ini, kalau memang bisa dibuktikan secara ilmiah tentang hypnoselling, menjual dengan secara hipnotis sesuai dengan ajaran Islam, why not ya? Tapi harus berdasarkan pembuktian empiris. Kalau kita menulis ilmiah ya tidak boleh sifatnya itu ada hal-hal yang kurang rasional atau istilahnya kurang ilmiah lah, seperti itu. Artinya bisa diulang-ulang, bisa dipraktikkan oleh orang lain dengan cara yang sama, dengan hasil yang sama, itu dianggap sebagai pemikiran yang sistematis dan juga empiris ya itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada, why not ya di sharing ke Mbak Pita juga. Saya kira senang itu kalau ada ilmu-ilmu hipnoterapis yang bisa diterapkan ya, karena pada dasarnya ya manusia ini penuh dengan godaan, penuh dengan hawa nafsu. Ada 4 yang mengganggu kita, itu HNDS namanya, hawa, nafsu, setan, dan dunia dan setan. Ini luar biasa pengaruhnya itu, dan ini bisa mengganggu otak manusia, hati manusia, pikiran manusia. Jadi kalau digugah dengan hipnoterapi ya bisa saja mungkin bisa berubah lah ya, bisa pulih kembali ya. Kalau dalam ilmu psikologi komunikasi ya memang yang bisa dilakukan itu fenomena psikologis seorang, kemudian kita coba dekati dengan cara persuasi tadi, dengan uswah ya,
dengan resepsi aktif tadi yang kita sudah sampaikan. Gitu Mbak Pita, ya. Ya, baik. Semoga bisa memuaskan tadi untuk menanggapi pertanyaannya Pak Saiful ya. Artinya terbuka ya untuk hipnoterapi selama memang tujuannya adalah karena itu mungkin menurut saya juga menjadi bekal gitu ya, bekal tambahan sebagai seorang pembimbing. Kemudian berikutnya Prof, mungkin pertanyaan ini kaitannya dengan menghadapi jamaah juga, tapi berkaitan dengan tingkat pengetahuan yang beraneka ragam. Jadi mungkin sebagai pembimbing pastinya ingin memberikan pemahaman yang baik, tapi yang dihadapi adalah jamaah itu punya level pendidikan, tingkat pengetahuan yang beragam, sehingga mungkin agak kesulitan untuk mengecek apakah sudah paham atau belum, dan lain-lain. Ya, apalagi misalnya ada juga jamaah yang ketika diberikan arahan, katanya nih, bahasa nonverbalnya, gesturnya itu seolah-olah mengerti katanya, tapi ketika pelaksanaan salah, atau mungkin bukan bahasa, bisa juga secara verbal ya Prof, biasanya sih bilang paham, tapi mungkin ada hal yang perlu diperhatikan, mungkin ada diskrepansi antara bahasa verbal nonverbal yang akhirnya bisa menjadi petunjuk bagi kita bahwa oh ini sepertinya nih belum paham sesungguhnya gitu. Mungkin Prof bisa sharing menanggapi. Ya deh, tadi rupanya Pak Bahrudin itu sudah belajar di Nanyang Technological University tentang hipnoterapi ini. Jadi ya mungkin nanti satu saat ya kita akan sarankan juga agar materi ini masuk ya dalam pelatihan kita ini. Nah, saya kira ya Allah SWT memang sudah memberikan kita ilmu luar biasa, cuma harus digali, harus dipelajari. Adapun orang yang tadi itu sudah memahami secara verbal atau secara non-verbal, tapi perlakuannya belum, ya itu memang tadi ada 3 level ya, level kognitif ya. Pemahaman sudah oke, tapi afektif belum ya, sikapnya belum ya. Apalagi mau sifatnya tadi level konatif ya, perlakuan atau perbuatan atau psikomotoriknya. Tentu harapan kita agar 3 proses ini dilewati oleh seseorang, selain tadi aspek pembelajaran kognitifnya, juga aspek sifatnya atau sikapnya ya, behaviornya. Tapi ujungnya adalah agar bisa memang melahirkan tingkah laku yang sesuai dengan harapan kita semua, sehingga tercipta suasana harmonis, suasana damai, suasana aman, terang, tentram ya antara kita, sehingga penuh dengan kebahagiaan, bersaudara ke sana, semakin akrab ketika pulang, sehingga membangun lagi persaudaraan jamaah, sehingga saling membantu itu sampai bertahun-tahun mereka membangun persaudaraan. Kadang-kadang juga ada saling menjodohkan itu putra putrinya ya, saling membantu ya kalau ada diperlukan. Umpamanya saya dulu butuh, ada yang mau masuk UIN, saya bilang oke, silakan, yang penting nilaimu mencukupi ya, kalau nilai kurang ya tentu susah ya. Atau ada yang mau beli buku, ada yang sesuai dengan profesi masing-masing itu. Saya sendiri ya ikut jamaah haji itu ikut juga lembaga-lembaga atau asosiasi atau kerukunan keluarga alumni atau jamaah haji tahun sekian rumahnya itu, sehingga tetap membangun persaudaraan antara satu dengan lain ya. Nah itulah harapan kita memang. Jadi seorang pembimbing harus bisa melakukan pendekatan lah. Kalau kelihatannya tadi baru paham secara kognitif ya, tapi belum afektif, apalagi konatif, ya harus diusahakan agar sampai pada level konatifnya itu ya, sehingga bapak ibu juga merasa bahagia, senang, bisa tidur pulas ya. Karena saya perhatikan ya pembimbing ini jarang tidur ya. Pas juga ada ayatnya memang kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit saja waktunya untuk tidur. Itu juga rukun takwa saya ya. Tapi ya juga harus menjaga kesehatan ya. Penuh tanggung jawab ya, karena waktunya untuk tidur itu kurang, karena ya tadi itu memenuhi kebutuhan jamaahnya lah
dengan penuh tanggung jawab. Saya apresiasi ya ibu yang melakukan pembimbingan tanggung jawab seperti itu. Ya. Oke, masih ada? Ya Prof, ini sesungguhnya masih banyak. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan, saya simpulkan ya. Kayak tadi misalnya pertanyaan tentang jamaah, itu yang pertanyaan pertama itu dari beberapa ya, dari Pak Umar, dari Bu Musyfiroh, kemudian hampir sama juga dari Bu Dian, Pak Suwandi, kemudian Pak Ahmad Baihaqi, Pak Barudin, dan juga Pak Ridwan. Kemudian tadi ditambung dengan pertanyaan masuk tentang jamaah, Prof, ada lagi pertanyaan dari Ibu Jundah. Ibu Jundah ini Ustazah mempertanyakan, kalau tadi kan menanggapi misalnya terkait dengan pengetahuan yang berbeda, kemudian ada yang sombong dan lain-lain. Kalau ini Prof, misalnya ada kasus pertikaian antar jamaah. Nah, sebagai pembimbing tentu punya peran yang strategis di situ ya, untuk bisa melerai. Seperti apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pembimbing agar komunikasi yang disampaikan efektif dan bisa melerai pihak-pihak yang bertikai tadi? Oke, ya ini ada namanya konflik manajemen ya, atau konflik resolution ya. Jadi tentu pertama mendengarkan masing-masing pihak ya, biasanya secara terpisah. Kita dengarkan si A umpamanya keluhannya, keberatannya, ketersinggungannya, kemarahannya karena ini ya. Lalu kita ke B, itu apakah juga dia pihak yang dikorbankan atau pihak yang tertuduh umpamanya menyebarkan sesuatu yang menyinggung perasaan, ya ditanyakan juga apa latar belakangnya, kenapa dikatakan seperti itu, kira-kira apa ya, solusinya. Kita tanya, ya menurut Bapak apa ini yang bisa kita lakukan, apakah mungkin kita islah ya. Nah, ini kan ajaran Islam semuanya ya. Oke, kita islah, bahatu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Nah, itu kalau ada konflik ya, jadi ada perwakilan dari si A, perwakilan dari si B, kadang-kadang juga dilakukan seperti itu. Atau kita sebagai mediator sekaligus bahwa Bapak sebetulnya si B itu maksudnya seperti ini. Atau kita bicara ke B, kita katakan bahwa sebetulnya si A ini maksudnya seperti ini, Pak, bukan begitu mau menyinggung Bapak. Langkah ruginya lah kalau datang ke sini untuk menyakiti hati orang lain. Dan kalau masih bisa dimaafkan gitu ya, jadi Bapak memberi maaf. Atau kalau memang percekcokan itu berkaitan dengan materi, ya mungkin bisa ada kompensasi ya terhadap materi tersebut. Apakah memang bisa umpamanya dibayarkan ya, atau ya apakah ada saksi umpamanya bahwa itu ada semacam pengambilan hak yang seharusnya tidak dilakukan ya. Karena biasa juga saling menuduh seperti itu ya, ada uang hilang, ada barang hilang gitu ya, dituduh sehingga terjadi pertengkaran, atau kadang juga berkaitan dengan pasangan masing-masing ya. Itu mungkin dianggap ini ada yang colek-colek, ada yang menggoda, ya muncul tadi kecemburuan, muncul iri hati, banyak sekali memang di sana itu ya. Makanya sebetulnya kalau nggak usah haji lah, umroh ya. Biasanya orang yang mau rekreasi beberapa hari saja itu, saya terlalu biasa kalau memimpin itu kunjungan atau rekreasi, sebelum berangkat atau di bus saya sampaikan bahwa ini kita itu banyak kejadian, kita bersaudara di sini, tapi pulang nanti itu bertengkar ya. Usahakan itu menata hati lah ya. Jangan mudah tersinggung, kalau ada ketersinggungan tolong diverifikasi gitu ya. Dan sampaikan kepada pihak ketiga kalau tidak mampu untuk menyampaikan. Ya, tapi kalau sudah sampai pada level yang serba sulit, ya di sana juga mungkin ada psikoterapis ya, ada mungkin psikiatris juga ya, di sana itu. Tapi ya yang sepanjang saya biasa dengar atau ketahui ya,
mungkin orang Indonesia tak sampai juga begitulah, kecuali memang ada penyakit bawaan ya yang memang harus bersentuhan dengan psikiatris. Bawahnya kalau dia penyakit psikopenik ya, itu ya memang kadang-kadang susah diatur orang-orang seperti itu ya. Ya memang sudah ada percekcokan dengan keluarganya sendiri ya, istrinya, suaminya di sana, kemudian semakin menjadi-jadi ya, itu kadang-kadang itu ada yang kurang malu juga ya, suami istri bertengkar di depan jamaah lainnya gitu ya. Karena di sana ya seperti yang saya katakan tadi, godaan banyak ya, kadang juga itu rumput orang lain, tetangga lebih hijau daripada rumput kita, padahal mungkin rumput kita cukup juga hijaunya gitu ya. Jadi memang harus disadarkan bahwa ini banyak godaan, dan iblis di sana itu, setan juga luar biasa canggihnya ya. Mereka ini akan menghiasi yang buruk itu menjadi kelihatan baik, dan yang baik itu dibuat supaya kelihatan buruk. Nah, itu dalam surah Al-Anfal itu dijelaskan ya, bahwa itu syaitan itu mampu melakukan manipulasi ya. Yang baik, yang indah itu dibuat seperti buruk, jelek sekali, kemudian yang sebaliknya jelek dibuat semacam sangat indah, sangat menakjubkan. Nah, itu memang kelebihan sang manipulator ya, iblis, syaitan ini, dan kita harus selalu sadari itu ya, bahwa ini akan terjadi sekalipun di tanah suci. Itu ternyata iblis dan setan ini juga gentayangan di sana ya. Ketika orang bertawaf itu ya perlu hati-hati, karena banyak juga yang usil gitu ya. Saya biasa sengaja memperhatikan tingkah laku seperti itu ya, keliling kemudian lengket-lengket gitu ya. Aduh, belum lagi yang joki-joki itu ya. Nah, ini di tanah suci ya. Jadi kalau saya melihat orang seperti itu, biasanya juga saya ajak ngobrol gitu ya, supaya mereka malu sendiri lah. Oke, jadi memang diperlukan ahli psikologi, leadership yang kuat ya, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah juga banyak makan garam ya untuk pengalaman sebagai pembimbing ya, haji dan umroh. Oke, itu Mbak Pita ya. Ya, petugas dari tenaga psikolog atau psikiater sendiri apakah ada, Prof? Ini juga pertanyaan dari Pak Wildan karena menyambung penjelasan Prof Andi tadi. Jadi apakah ada mungkin selain para pembimbing, ada juga petugas haji itu yang berasal dari atau latar belakangnya adalah psikolog atau psikiater selama ini? Ya biasa, tapi kelihatannya itu sifatnya kebetulan saja, tapi perlu dicek lah ya di kawan-kawan ya. Karena saya sendiri belum mengetahui lebih banyak, tapi saya kira seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ya, boleh jadi di sana itu malah disiapkan oleh pemerintah Saudi barangkali ya, karena ini sudah menjadi ilmu yang sudah diakui ya, baik psikolog maupun psikiatris ya, itu sudah menjadi kajian atau prodi yang sudah dunia ada di Indonesia, banyak sekali di Indonesia. Kita di UIN pun juga ada jurusan psikologi ya, dan tentu kalau memang di pembimbingan kita ini belum ada, saya juga sarankan agar nanti juga ada diikut sertakan ya psikiatris dan juga psikolog ya, karena itu masing-masing juga cara kerjanya berbeda. Biasanya kalau psikolog itu ya memang berkaitan dengan sifat-sifat tadi itu ya, ketersinggungan, kemarahan, kejengkelan, iri hati, cemburu, tidak puas, komplain ya. Tapi kalau psikiatris biasanya berkaitan dengan sistem saraf ya.
tadi seperti psikoprenea itu biasa berkaitan dengan psikiatris. Artinya ada organ-organ tubuh atau otaknya atau urat sarafnya yang kurang bagus dan diperlukan ahli psikiatris namanya ya untuk menyelesaikan, dan biasanya dengan obat-obatan ya orang-orang seperti ini. Iya. Iya, Prof. Betul. Jadi memang biasanya dalam penanganannya bisa berkolaborasi antara psikolog dengan psikiater. Pada beda latar belakang, maka bentuk intervensinya betul yang berbeda. Psikolog lebih memberikan terapi psikologis bagi mereka yang memiliki masalah psikologis, misalnya stres dan sebagainya. Sedangkan psikiater untuk yang biasa lebih berat karena intervensinya sifatnya farmakologis. Tapi berarti belum tahu ya, Prof, apakah memang setiap tahunnya ada atau tidak? Mungkin belum ada ya kalau untuk yang secara tenaga khusus ya, psikolog dan nanti dia bisa dicek lagi di kawan-kawan. Ya, artinya para pembimbing ini yang makanya perlu belajar banyak ya bagaimana menghadapi manusia yang beragam tadi. Nah, ini mungkin Prof, waktunya juga tidak banyak lagi, tapi ada pertanyaan terkait psikologi massa. Nah, kalau tadi kan mungkin pendekatan personal dari pembimbing kepada jamaah yang dalam tanda kutip bermasalah ya, misalnya sulit diarahkan dan lain-lain. Kalau ini ada pertanyaan misalnya dari Pak Hasbiallah Hussein, sebenarnya apa yang dimaksud dengan psikologi massa? Apakah seorang pembimbing juga membutuhkan psikologi massa dalam membimbing ibadah haji? Ini sejalan juga dengan pertanyaan misalnya dari Pak Mangaraja tentang komunikasi efektif dalam khutbah. Artinya dalam khutbah yang dihadapi audiensnya adalah banyak orang. Seperti itu. Jadi sebenarnya apakah ia perlu juga untuk dikuasai oleh pembimbing haji dan umroh profesional? Ya, tentu saja ya, karena ini kita itu sebetulnya berkomunikasi itu sudah public speaking semua, sekalipun kita itu satu orang dua orang saja sudah public speaking dalam pengertian public speaking, dan tentu juga sudah mencakup aspek massa ya, yang apalagi kalau sifatnya pengumuman, mengumpulkan jemaah ya, tentu public speaking ini sangat diperlukan, dan psikologi massa ya tentu sangat penting dipahami dalam hal ini, dan biasanya juga itu diperlukan juga media massa untuk memengaruhi mereka. Tentu seorang pemimpin ya tidak bisa tidak ya psikologi massa ini harus diamalkan ya, karena kalau dari segi pengetahuan saya kira juga sudah bisa banyak dibaca di banyak tempat, banyak informasi sekarang ya gitu Mbak Vita ya. Ya, jadi pastinya ya harus belajar menjadi seorang pembicara yang baik agar bisa didengar, karena di sini misalnya ada yang mengaitkan kalau Pak Mangaraja dengan Rasulullah ketika menyampaikan pendapat yang mungkin membuat semua orang memperhatikan gitu ya. Tapi beda kondisi dengan yang sekarang ketika misalnya banyak pemberi khutbah yang justru membuat jamaahnya ngantuk. Makanya mungkin di sini perlu skill public speaking yang diperbaiki gitu ya bagi orang-orang yang memang pekerjaannya adalah menghadapi banyak orang atau banyak audiens. Karena mungkin ada juga ciri-ciri dari komunikator yang persuasif gitu kan, mungkin itu yang bisa dikembangkan kembali. Oke, ya sebelum nanti ada pertanyaan tentang penelitian terkait psikologi pada jamaah haji, satu lagi Prof, ini kaitannya dengan apa ya? Sekarang pengalaman yang dirasakan oleh pembimbing itu sendiri. Kadang ketika melakukan tugas menghadapi jamaah yang tadi beragam kepribadiannya, beragam temperamennya gitu ya. Kadang-kadang mungkin sebagai jamaah juga jadinya tidak sabaran gitu ya. Jadi reaktif juga karena banyak kendala-kendala yang ada di lapangan. Mungkin apa yang bisa Prof sampaikan sebagai tips nih, sebagai ketika menjadi pembimbing agar lebih bisa punya kontrol diri yang baik, bisa meregulasi emosi secara baik, karena yang dihadapi adalah perubahan yang cepat dan keunikan dari jamaahnya. Ya itu tadi bahwa harus memahami kebutuhan ya masing-masing kelompok, masing-masing individu kalau bisa. Jadi tentu harus memahami identitas ya, agak detail sedikit tentang setiap orang itu, paling tidak
background pendidikan, background pekerjaan itu harus bisa dipahami, dan tentu mengetahui nama-nama mereka ini juga sangat penting ya. Biasa kalau kita itu membimbing hanya tokoh tertentu saja yang selalu disebut namanya gitu ya. Nah, ini penting juga ada personal touch, jadi sentuhan antar pribadi yang dilakukan oleh seorang pembimbing, sehingga nama itu penting. Seperti sekarang saya banyak kali menyebut tadi Arti Arini, Puspita Arwan, kemudian minta Mbak Vita saja. Ini kan lebih akrab jadinya ya. Karena seperti itu harus kita menyapa orang. Kemudian yang tentu tadi juga saya sampaikan betapa pentingnya bahasa isyarat ya. Kedipan mata, gerakan bibir, gerakan bahu atau geleng-geleng kepala, ini semua juga itu akan sangat bermanfaat. Jadi kode-kode bahasa yang umum untuk kita Indonesia, umpamanya kalau disuruh diam ya Anda perlu bilang "Shh". Nah itu kan biasa tersinggung kalau begitu, tapi kalau kita taruh di mulut begini itu biasanya itu lebih sopan, atau kita taruh di begini itu mengerti ya. Kalau tidak menyampaikan secara lisan, tapi kalau secara verbal di publik umpamanya, mohon maaf Ibu, Bapak, mohon perhatian sebentar, ini ada yang akan kami umumkan ya, ada pembagian sembako ada pembagian ini ya, biasanya itu mengundang perhatian ya, lebih cepat ya. Kemudian ya tadi selain bahasa tubuh, bahasa isyarat ya, memang juga ya kita harus selalu mengingatkan bahwa ini adalah ibadah ya. Ini semuanya tidak serba mudah ya, sekalipun mereka itu istilahnya haji plus ya, tapi tetap saja ada kendala, tetap saja ada tantangan ya. Apalagi kan di tengah jamaah yang banyak sekali ya, jutaan, 2 jutaan orang di sana. Dan sekarang umrah pun juga sebelum corona ya, itu kelihatannya sudah sama ramainya juga dengan haji ya. Karena orang-orang yang tidak bisa ikut berhaji tapi mempunyai kemampuan berangkat ke sana ya, paling tidak sudah bisa menyaksikan Ka'bah itu ya, kuburan Rasulullah, Masjid Nabawi, antar Mekah dan Madinah, sudah bisa menyelami. Inilah dulu Rasulullah jalan kaki di sini, kita ini naik bis ya beberapa jam sudah demikian capeknya ya, Rasulullah dulu dan sahabat jalan kaki di sini. Nah, ini kan melahirkan semacam kesadaran ubudiyah ya, kesadaran rohani ya, untuk hiburan dan memperkuat keimanan kita. Karena tujuannya ini kan mau memperkuat keimanan, memperkuat bekal nanti di hari kemudian ya, memperkuat persaudaraan. Banyak sekali efeknya sebetulnya ke sana itu. Jadi perlu diingatkanlah ya, sambil doa-doa ya, jangan lupa itu doa-doa diterjemahkan ya Bapak Ibu. Kadang juga doa itu kurang nyambung karena kurang dipahami maknanya. Jadi sedapat mungkin doa-doa itu diterjemahkan, mungkin perlu juga dibacakan terjemahannya, diuraikan ya bahwa ini sebetulnya maksudnya, sehingga pelaksanaan ibadah haji dan umrah benar-benar bisa mabrur diterima oleh Allah SWT. Gitu Mbak Vita ya. Baik, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya sudah membaca satu persatu pertanyaan. Jadi mohon maaf apabila tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah saya berupaya untuk mengklasterkan gitu ya pertanyaan-pertanyaan sejenis gitu. Karena tadi Prof. Andi sudah memberikan pemaparan yang banyak dan insya Allah jelas terkait bagaimana pembimbing haji dan umroh ini berupaya untuk bisa punya komunikasi yang efektif dengan jamaahnya. Mungkin itu
yang bisa saya sampaikan juga sebagai moderator. Mudah-mudahan bermanfaat, banyak sekali tadi. Dan Prof. Andi mungkin boleh istirahat sejenak ya. Saya memberikan kesempatan juga